Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa merasakan, masih bisa semangat dalam melaksanakan ibadah dan aktivitas yang lainnya. Tentunya itu semuanya adalah berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak mungkin andaikan manusia itu menggerakkan sesuatu, andaikan tidak mendapat izin dari Allah, tentunya tidak mungkin dapat bisa bergerak. Ketika kita tidak diizinkan oleh Allah untuk melakukan aktivitas, maka hal itu tidak mungkin bakal terjadi. Makanya kita senantiasa dalam setiap saat untuk selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebetulan untuk kali ini saya ingin mengawali tentang cara bersyukur. Sebab walau bagaimanapun bersyukur adalah ibadah puncak tertinggi, sehingga tidak ada yang lainnya yang lebih utama dibanding kita bersyukur. Sebetulnya kalau kita melihat dari sekian banyak rahmat Allah, sehingga tidak ada alasan untuk kita galau, untuk kita sumpah. Masih banyak nikmat yang harus kita rasakan, masih banyak nikmat yang harus kita syukuri. Terus kemudian penyebab daripada kita tidak enak ataupun merasa tidak nyaman, itu sebetulnya bukan dari penderitaan kita, bukan dari kemiskinan kita, bukan karena kita tidak mendapat rezeki, bukan. Tetapi kendala yang paling pas untuk kita katakan adalah penyangkalan. Penyangkalan kita itulah yang membuat kita menderita. Artinya tidak menerimakan terhadap kondisi yang sudah jelas-jelas terjadi di dalam diri kita. Contoh misalkan kita dari awal tidak menerimakan terhadap terjadinya hujan. Kalau memang dari awal kita tidak ada kesiapan menerima terjadinya hujan, disitulah kita akan muncul penderitaan, disebabkan karena kita menyangkal terhadap kondisi yang terjadi. Makanya kita hidup ini sebisa mungkin menerima segala hal apapun yang sudah menjadi keputusan Allah. Karena dunia ini tidak mungkin bergerak, tidak mungkin terjadi sesuai dengan keinginan kita. Dunia ini akan terprogram sesuai dengan ketetapan awal. Sehingga andaikan kita tidak menyelaraskan perasaan kita, tidak menyesuaikan keinginan kita dengan keinginan program alam ini, sehingga yang muncul nanti banyak penderitaan yang kita terima. Nah, maka dari itu, untuk supaya kita bersyukur dan kita merasa bahagia, ya tentunya harus kita menerima terhadap sesuatu yang bakal terjadi, yang dilakukan oleh alam semesta ini kita terima. Segala hal apapun selama 24 jam diniatkan kita harus ada kesiapan menerima segala hal apapun yang bakal terjadi di dalam diri kita, sehingga nanti di situ kita bakal menemukan kebahagiaan tertinggi, karena hatinya sudah tidak ada penyangkalan, nerima. Dikasih hujan yang nerima, dikasih panas yang nerima, dikasih uang yang nerima, sampai tidak dikasih uang pun bakal nerima. Karena hatinya sudah ada kesiapan menerima segala hal yang bakal terjadi di dalam diri kita. Makanya perlu kita mencontoh orang-orang soleh seperti Abu Hasan Ali Asyadzili. Beliau itu
ahli dalam bidang tasawuf. Nah, beliau itu mempunyai keistimewaan, di antaranya selalu bersyukur. Suatu ketika beliau ditimpa penyakit. Ditanya oleh temannya, "Wahai Syekh, gimana kabarnya?" Padahal sudah jelas-jelas ya beliau itu sedang sakit. Tetapi beliau mengatakan alhamdulillah. Sampai-sampai ketika akan terjatuh masih mengatakan alhamdulillah. Artinya Syekh Abu Hasan Ali Asyadzili ini tidak menyangkal terhadap kondisi yang terjadi di dalam dirinya, sehingga ya menerima apapun yang terjadi di dalam dirinya. Sampai-sampai malahan beliau tidak meminta kesembuhan dari Allah, karena dia sudah menggantungkan keinginannya dengan keinginan Allah, sehingga apapun yang menjadi keinginan Allah itulah yang dia inginkan. Keinginan dirinya sudah tidak ada, yang ada sudah ada keinginan Allah, sehingga apapun yang terjadi yang berdasarkan keinginan Allah pasti akan beliau terima. Nah, kira-kira kita bisa tidak seperti itu? Ya tentunya kita bisa seperti beliau, asalkan pola hidup kita mengikuti jejak langkah beliau. Seperti apa kehidupan beliau memandang dunia ini. Kalau memang beliau senang tirakat, kita ikuti jalan tirakat. Kalau memang dia senang riyadhah, kita ikuti jalan riyadhah. Apapun yang beliau lakukan, coba kita patut mencontoh, agar nanti hasilnya di ujungnya kita ada kemiripan dengan mereka. Nah, sementara kita berkeinginan seperti mereka, sementara dalam kehidupannya sama sekali tidak mirip dengan jalan mereka. Lalu atas dasar apa kita akan seperti beliau? Yang ininya walau bahasa Jawa mah kangkin yang alo abang ulon, kita malang idul, sehingga berseberangan. Makanya untuk seperti beliau ya kita harus tingkah laku kita, perbuatan kita harus ada kemiripan dengan mereka, sehingga hasilnya ya mirip-mirip lah. Nah, ya mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa mencontoh para beliau-beliau yang sudah di makom bersyukur ataupun di makom level tinggi lah gitu. Ya mungkin segitu dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya lah. Ini sebagai mukadimah